Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Sebelumnya saya sampaikan kepada dosen Pamong dan guru Pamong bahwasanya ini adalah pertemuan sinkronis, tapi sudah ada pertemuan sinkronis sebelum ini. Ya. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabar kamu Pagi, ini Bu. semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah. Ya. Harapan Ibu tetap semuanya semangat. Ya. Oke, karena sudah siang lelah, coba kita kasih semangat dulu lah untuk diri kita sendiri. Ya. Ya. Ikuti Ibu. Ya. Kalau Ibu sampaikan pagi, maka tepuk tangannya 1. Siang 2. Sore 1 2 3. Malam iya, gitu ya. Oke, kita mulai. Pagi, siang, sore, malam, malam, Iya. Malam-malam terus. Si Welly semangat benar EA-nya. Ya, ada semangat kan? Sudah kembali. Jelas dong. Iya. Semangat belajarnya kan? Oke. Sebelum kita melanjutkan KBM, Ibu ingatkan kembali, jangan sampai lupa. Sudahkah Ananda mengisi absen? Sudah mengisi absen kehadiran di GCR? Sudah, Bu. Udah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Udah. Nah, Ibu cek ya, di sini kita ada 36 siswa, yang mengisi ini masih 34. 2 lagi kemana ya? Sakit, Bu. Nggak masuk. Siapa yang sakit? Si Bobby, Bu, sakit. Bobby sakit. Satu lagi? Udin. Udin apa ini kabarnya? Nggak ada keterangannya? Tidak ada, Bu. Ya, oke lah. Semoga minggu depan mereka bisa bergabung dengan kita untuk melanjutkan pembelajaran ya. Oke. Sebelum kita lanjut ke materi yang berikutnya, Ibu mau bertanya dulu ya. Adakah yang masih ingat materi kita minggu lalu? Ingat, Bu. Teks aneh, Bu. Iya, Bu, teks anekdot. Ya, teks anekdot ya. Apa itu pengertian teks anekdot? Masih ingat? Yang berisi kelucuan, Bu. Humor, Bu, yang berisi humor. Humor. Ya, betul. Ya. Kenapa Ibu tanyakan itu? Karena itu masih berkelanjutan di materi kita yang kedua ini, ya. Materi kita yang kedua adalah, kalau yang pertama mengenai pengertiannya, materi pertama, pengertian kedua, kita adalah merancang teks anekdot. Ya, oke, perhatikan slide yang Ibu bagi. Malam kompetensi dasar kita adalah 45, maka hari ini kelanjutannya 46. Itu ini sudah Ibu kuning ini, kasih warna ini. Kenapa dikasih warna? Karena ini inti dari pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Coba bacakan dulu KD-nya pembelajaran kita hari ini, Novia. Hari ini kita akan mempelajari kompetensi dasarnya adalah 4.6, menciptakan kembali teks anekdot dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tulis. Iya, ini materi kita pada hari ini, KD-nya ini, intinya menciptakan. Ada 2 di sini yang diminta ya, yaitu Ya, Bu. kaidah, terus struktur, terus ada lisan, ada tulisan. Tapi pertemuan kita hari ini, kita hanya membahas merancang teks anekdot yang tulis. Tujuan pembelajaran kita hari ini, baca dulu. Coba Naning, bacakan dulu Ananda, pertemuan kedua kita hari ini tujuannya untuk apa? Ayo. Tujuannya untuk merancang teks anekdot dengan memperhatikan struktur secara tulis dengan tepat. Iya, terima kasih Ananda Naning. Ya, Bu. Ini adalah KD dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Dan
materi maupun LKPD kita pada pertemuan ini tentang menciptakan teks anekdot ini sudah Ibu bagikan linknya ke grup WA. Pertanyaannya, apakah Ananda sudah membuka link yang Ibu berikan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudahkah dibaca? Sudahkah didengarkan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bisakah dipahami? Untuk berikutnya, lanjut kita ke LKPD. Ya, LKPD berdiskusi. Diskusi semalam sudah ditentukan kelompoknya kan? Sudah lewat grup. Sudah, Bu. Sudah. LKPD kedua itu kerjakan sekarang Ananda. Ibu kasih atau ibu beri waktunya sekitar 15 menit. Ada? Setelah 15 menit kita bergabung kembali di Google Meet ini. Bisa? Siap, Bu. Bisa Ananda? Ya, Bu. Bisa ya? Ibu tunggu 15 menit lagi. Oke. Kita keluar ya. Sudah siap semua tugasnya? Sudah. Sudah. Sekarang kelompok berapa yang maju? Siapa yang bersedia? Kelompok pertama maju. Sudah, saya Bu. Ya. Kelompok berapa ini? Pada nggak mau itu. Kelompok 3, Bu. Elsa, kelompok 3. Ayo Elsa, presentasi. Baik, Bu. Jadi untuk di LKPD 2 ini kami analisis dari temanya dulu, Bu. Jadi tema dari cerita tersebut menurut pendapat kelompok kami yaitu kasih sayang pada orang tua. Kemudian aspek kritiknya Ibu adalah anak yang memandang orang tua di masa tuanya sebagai orang yang merepotkan. Kemudian humor atau lucuannya kecil. Tokohnya itu ada 4 Bu. Ada kakek tua, ada ayah, ada ibu, kemudian cucu yang 6 tahun itu Bu. Langsung ke strukturnya. Strukturnya itu observasinya itu kakek tua yang tinggal bersama anak menantu dan cucunya Bu. Orientasinya kebiasaan makan malam di rumah si anak, kakek tua, makanya sering berantakan. Kemudian krisisnya Bu, bukti kalimatnya itu kakek tua diberi meja kecil terpisah di pojok dengan alat makan anti pecah. Kemudian reaksinya bukti kalimatnya itu cucu 6 tahun tersebut membuat replika meja terpisah. Kemudian kodanya kalimatnya itu cucu 6 tahun mengungkapkan kelak akan membuat meja terpisah juga untuk ayah dan ibunya. Kemudian alurnya kakek tua tinggal bersama anak, menantu dan cucunya yang berusia 6 tahun. Karena sudah tua, mata si kakek rabun dan tangannya bergetar, sehingga kerap menjatuhkan makanan dan alat makan. Agar tidak merepotkan, ia ditempatkan di meja terpisah dengan alat makan anti pecah. Anak dan menantunya baru sadar ketika diingatkan oleh cucu 6 tahun tersebut tengah bermain membuat replika meja. Jadi pola penyajiannya narasi, Bu. Itu alurnya. Teks anekdotnya, seorang kakek hidup serumah bersama anak menantu dan cucu berusia 6 tahun. Keluarga itu biasa makan malam bersama. Si kakek yang sudah pikun sering mengacaukan segalanya. Tangan bergetar dan mata rabunnya membuat kakek susah menyantap makanan. Sendok dan garpu kerap jatuh. Saat si kakek meraih gelas, susu tumpah membasahi taplak. Anak dan menantunya menjadi gusar. Suami istri itu lalu menempatkan sebuah meja kecil di sudut ruangan, tempat sang kakek makan sendirian. Mereka memberikan mangkuk melamin yang tidak gampang pecah. Saat keluarga sibuk dengan piring masing-masing, sering terdengar ratap kesedihan dari sudut ruangan. Namun, suami istri itu justru mengomel agar kakek tak menghamburkan makanan lagi. Sang cucu yang baru berusia 6 tahun mengamati semua kejadian itu dalam diam. Suatu hari si ayah memperhatikan anaknya sedang membuat replika mainan kayu. "Sedang apa, sayang?" tanya ayah pada anaknya. "Aku sedang membuat meja buat ayah dan ibu. Persiapan buat ayah dan ibu bila aku besar nanti."
Ayah anak kecil itu langsung terdiam. Ia berjanji dalam hati, mulai hari itu kakek akan kembali diajak makan di meja yang sama. Tak akan ada lagi omelan saat piring jatuh, makanan tumpah, atau taplak ternoda kuah. Itu saja, Bu. Oke, terima kasih Elsa. Ya, Ya, Bu. kelompok 1 ya. Kelompok 3, Bu. Kelompok Hah? 1 si Weli, Bu. Kelompok 1 si Weli. Oke, ada yang mau memberikan tanggapan? Tidak ada, Ananda? Saya, Bu. Ya, ayo, Novel. Tadi dikatakan oleh kelompok Elsia bahwa pola pengembangannya itu adalah narasi. Ya. Iya kan, Elsia? Ya. Oh, jadi saya mau bertanya perbedaan narasi itu dengan dialognya apa, El? Mengapa Elsa Kalau dari menyatakan? Ya. ya, Novel, ini kenapa pilih kami menyatakan cerita tersebut adalah narasi? Karena kita kemarin sudah dijelaskan oleh Ibu Sorma kan kemarin bahwa kalau dialog itu yang berbentuk dialog, kalau ciri-cirinya itu kalau narasi pola itu tidak berbentuk dialog. Bisa dilihat tadi kan cerita yang tadi Udin dan Tono itu kan bentuknya Jadi berbeda berbentuk dengan cerita dia begitu, El. Iya, kalau yang dialog itu kan percakapan intinya. Nah, kalau narasi Iya. itu Kalau dia ceritanya narasi, tidak banyak, tidak mendominasi dari dialog, dipaparkan oleh dari sudut pandang pengarang tersebut. Menurut kami begitu. ya terima kasih Elsia. Sudah Iya. paham, Iya. Bu? Intinya semuanya berbentuk cerita, hanya saja penyajiannya berbeda. Ada dia berbentuk dialog, ada berbentuk teks narasi, tapi ada juga dia berbentuk gambar. Ya, hanya gambar saja, terus kita disuruh membaca gambar tersebut. Ya, kira-kira dari gambar tersebut, apakah makna tersirat dari gambar tersebut? Ya, oke. Berapa lama lagi waktu kita sudah mau habis? 5, Bu. Ya. Berarti untuk kelompok berikutnya tidak sempat ya. Tidak sempat lagi karena jam pulang juga sudah waktunya. Jadi Ananda Ibu diskusi kita lanjutkan di grup WA. Ya. Diskusi kita lanjutkan di grup WA. Terus dari pembelajaran kita hari ini, adakah yang mengalami kesulitan dari materi maupun LKPD-nya? Oke, kalau tidak bagus. Terus untuk minggu depan, seperti biasa, linknya akan Ibu bagikan dahulu sebelum kita tatap maya seperti ini. Jadi jangan lupa dibuka linknya. Masih tentang kelanjutan teks anekdot. Kalau tadi tulisan, berarti minggu depan tentang tulisan. Ya, Ananda ya. Terus, dari pembelajaran kita hari ini, siapa yang bersedia memberikan kesimpulan? Ya Bu, yang pertama kita belajar bagaimana menentukan isi cerita teks anekdot, menganalisis temanya, strukturnya, alurnya, ya itu menurut saya Bu. Iya, dengan kata lain kita merancang ya Nanda ya. Iya Bu, ya. Merancang, kita buat dulu rancangannya, lalu kita jadikan dia menjadi sebuah teks anekdot, ya. Oke, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Seperti biasa, untuk mengambil hikmahnya, sebelum kita pulang, ya, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan dengan semangat yang baru. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam, Bu.